teman-teman semua dengan berita yang seperti Mas Raka bilang, berita yang sangat liar di luar sana, dibilang ada KDRT lah, gitu. Ada pihak tiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali, demi Allah tidak ada ya, gitu. Demi Allah tidak ada dari saya, KDRT, apapun itu, pihak ketiga pun juga nggak ada. Ini pure masalah kita kurang komunikasi, ya, kurangnya komunikasi dengan baik, itu aja. Sayang, tolong jangan putus komunikasi. Aku mau bantu, nih, terutama anak-anak. Aku rindu anak-anak, aku rindu kamu juga. Tolong buka komunikasi, jangan tutup seperti ini. Nanti mau bantu. Dengan begini tuh sama aja kita saling menghancurkan diri kita masing-masing, dan itu nggak baik, sayang. Cut. Yang kalian lihat bukan lagi acting FTV, tapi Eza Gionino beneran lagi sedih gara-gara rumah tangganya dengan Meiza berada di ujung tanduk. Penonton kecewa, pangeran idaman yang biasanya main adegan romantis, tapi kenapa rumah tangganya malah tak seindah cerita FTV sih? Fandi Christian, Dahlia Poland, sampai Arya Saloka dan Putri Anne juga buat penonton tertipu karena bumbu manis cintanya cuma di depan layar aja. Belakang layarnya bukan lagi FTV romantis, tapi cerita horor yang bikin merinding. Apa iya, cerita cinta asli itu nggak ada kat-katan dan endingnya nggak selalu happily ever after? Au, selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Gue tuh ya guys, setiap kali gue nonton FTV, lu tuh suka nonton FTV gak sih, Dave? Gue tuh kalau nonton FTV-nya ada lu, kayaknya gue Gak nonton. ya gak ada. Gue bilang gue penontonnya. Emang lo nonton FTV? Iya dulu. Masa sih? Terakhir kali FTV gue nonton tuh lu. Abis itu gue udah gak mau nonton lagi. lu tiap kali Karena menurut gue lu yang paling Daripada terbaik. bintang tamu pasti begitu Oh sih. iya udah pasti. Gue tuh kalau nonton FTV tuh selalu terbuai. Hmm. Karena gue suka banget drama-dramanya mereka yang bisa ujung-ujungnya tuh cinta banget. Biasanya awalnya dari benci. Dari benci. Dari benci jadi cinta. Terus tiba-tiba gitu, gue sampai yang gue bisa gitu. Lu berarti termasuk contoh penonton Indonesia yang mudah terbuai dengan romantisme. Oh, gue banget. Betul. Tapi Gue memang- apalagi ketika kalau dia lagi main. Tapi memang Gue suka dibohongin. tapi memang kebanyakan kalau penonton Indonesia itu memang suka dengan cerita-cerita yang pendek dan berakhir dengan happy ending. Betul. Iya. Cerita-cerita yang awalnya tuh kayaknya, nggak mungkin deh dia sama dia, pasti nggak mungkin awalnya Itu tadi sebel-sebelan. gua bilang gua dibohongin. Tahu-tahu mereka saling cinta, akhirnya berujung happy ending. Itu kayaknya resep sukses FTV di Indonesia yang Betul, disukai penonton. betul. Pas kita ngomongin FTV karena dua bintang tamu kita adalah pemain-pemain FTV. Kita angkat gelas dulu. Kalau Tia sudah pernah jadi tamu Spill the Tea, Ada Ari. kami yang baru pertama. Selamat Welcome, datang di selamat Spill datang. the Tea. Ngomongin Iya apa kan? sih, Ri? Ari kayaknya habis potong rambut ya. Ari kayaknya aus deh tadi. Seger gitu. Ari kayaknya minum mulu deh. Aus banget gitu ya, Ri. Soalnya pasti dia tahu belakangan itu ada nama pemain FTV yang lagi sering banget diomongin orang. Betul. Karena kisah kehidupan aslinya ternyata tidak semanis, tidak seindah, Cerita-cerita di FTV. Cerita dia di FTV. Betul. Oh iya. Siapa? Boleh nggak sih kita spill dulu videonya biar Kita kasih lihat dulu deh, bisa siapa sih kira-kira nih? Aduh, siapa sih Tia? Gue dulu dikasih dua pilihan sama nyokap gue. Nikah dengan pilihan mama. Honor dibagi dua. Atau pergi dari sini. Lo tau gak, gue ngelamar Eca, gue sendirian bro. Gue ngelamar Eca, gue sendirian, gue duduk di bawah. Ini kakak-kakaknya Eca, terus ada bapaknya juga, ada papahnya Eca. Yang bapaknya Eca juga pensiunan Polri ya gitu. Lo kebayang gak gitu? Setelah nikah, setelah sampai akhirnya gue udah punya Nicole. Jadi gini kondisinya. Tuh berarti lo nikah, nyokap lo nggak datang sama sekali, bokap? Ada. Bokap gue datang. Dan di situ gue baru deket sama bokap gue. Jadi lagi rame. Lagi rame. Iya. Ramenya gimana tuh? Ya lagi rame ya bener. Jadi mungkin kehidupannya dia yang orang lihat selama ini kayaknya adem ayem aja. Atau jedar tiba-tiba ada berita kalau mereka nih mau berpisah gitu. Karena padahal mungkin Eza ini setiap kali main FTV
dia selalu perannya apa? Biasanya baik-baik sih ya, romantis, biasanya baik-baik, green flag lah. Green flag Cowok gitu. green flag. Terus sekarang di dalam kehidupan nyatanya ternyata pernikahannya tidak direstui sama orang tuanya Eza. Orang tuanya Iya. Eza sempat tidak direstui sama Sempat orang tuanya tidak Eza. direstui. Iya. Sempat tidak direstui dan akhirnya nggak mulus juga. Nggak mulus Buktinya juga. berita terbarunya kan mau cerai ya? Mau pisah gitu. Jadi emang awalnya kayaknya adem-adem ayam aja deh. Kayaknya gue ngeliatnya juga di sosmed apa segala macam nggak pernah ada berita tentang mereka yang gimana gitu. Tiba-tiba sekarang Tapi nggak direstuinya karena apa ya? Sempat Nah, Ih, ada yang soalnya- bersuara. Masa iya kata dia gitu? soalnya yang nggak merestui itu orang tuanya Eza. Iya. Karena kalau menurut gue pikir Iya. malah orang tua perempuannya. Karena kan kalau Iya. mungkin orang-orang tahu dia Eza pernah ada case dulu lah gitu loh yang mungkin menjadi tanda orang tua pasangannya itu tidak merestui. Tapi ini kan ternyata malah kebalikannya. Iya, kalau aku pengen tahu dari cerita kamu, Kak, waktu nanya sama orang tua, minta izin sama orang tua, berarti lu juga udah siap andai kata tidak dikasih izin. Betul. Ya kan? What would you do? Lu mau apain? Betul. Akankah lu menyudahi, Iya. menghormati Kalau restu kan orang tua? begging, ya. Aduh, Begging. atau you just go, ini pilihan gue Iya. because I love her. Backstreet, demo. Yang penting anaknya mau, yang penting anaknya mau. Kan ada yang Iya, berpikiran gitu. Yang penting anaknya sebelumnya mau. memang kalau dari papanya Rasa sendiri sih udah menyentuh itu dari awal gitu udah loh. menyetujui. Tapi kalau dari sisi ibu kan memang banyak pertimbangan. Iya, iya. Namanya ibu ya. Ya namanya juga ibu juga banyak pertimbangan pastinya. Tapi ya dengan berjalannya waktu juga aku juga memberikan bukti kepada ibunya Rasi bahwa oke, aku benar-benar serius dengan anaknya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya sebelum lu bertanya, lu sudah punya keberanian diri bahwa Yes. ini sih akan diterima dan gue dapat restu. Yes? Yes. Karena kalau gue juga melihatnya waktu itu mungkin nyokap tidak merestui secara langsung, tapi satu keluarga gue benar-benar merestui. Sih, jadi ada rasa percaya Jadi menurut diri gue itu kalau kan. misalnya sampai dia nggak mau, ini keluarga gue udah restuin, buruan nggak kabarin gue. Karena gue akan begitu gitu. Tapi beda sama ini loh. Siapa? Namanya siapa sih? Cid Meriska, tahu? Oh, Iya. pemain Pasangannya. FTV juga Iya, kan? Pasangannya Roger dan Warta. Mereka malah seperti di FTV, Bo. Ya itu. Ya itu kehidupannya Perjuangan cintanya Perjuangannya ya. luar cintanya biasa sih. sampai dengan mereka sekarang punya anak-anak. Oh wow, boleh kita spill kalau gitu videonya. Mau lama. Jadi ini maksud lo, kisah cintanya Roger dan sang istri siapa Seperti di jenengnya? FTV. Cut Meriska. Cut Meriska ini Iya. justru seperti di FTV. FTV. Perjalanan kehidupan kalian apa yang menurut kalian kalau diinget-inget FTV kayak banget. kayak adegan di Kayak FTV, FTV sih, banget ya. gitu. Menurut gue sih udah FTV juga sih. Iya, yang gitu. laki Karena- lo minta izin kepada nyokap Iya, lo di saat dia itu sedang kayak di sadar apa drama-drama, enggak. kayak di Iya. FTV dan sinetron nggak sih? Iya. Jadi saat terakhir Iya. nyokap tuh ngomong, kita Iya. minta izin dan direstui. Menurut gue sih itu sih. Iya, itu udah cukup FTV. Itu cukup FTV It's dan an sinetron. FTV worthy moment. Iya benar. Kalau lo, Ada suatu kali di mana ibunya Rasi kan memang dulu kan juga pelaku entertainment juga, Iya. artis senior lah. siapa namanya lupa ya gue? Erna Santoso. Erna Santoso. Oh, Iya. Ya. angkatan lu, Say. Lu lebih tepatnya. Itu di mana aku sempat dipanggil sama beliau, ada ke salah satu hotel Jakarta, yang memang di situ beliau lagi ada acara sama teman-temannya. Oke. Aku lagi pakai celana jeans yang robek-robek Kak. Tuh. Rebel ya, bentukan rebel. Pada saat itu aku nggak tahu gitu kan, aku dipanggil, oke aku datang dan aku didudukin. Nah, akhirnya aku datang, aku didudukin. Itu mungkin itu di hotel itu ada teman-temannya mungkin ada 2000 orang. Dan aku didudukin. Lagi acara apa? Temenan apa konferensi Kawinan. part? Enggak, itu lagi memang lagi ada event untuk ibuku kan mertua kan juga socialize-nya kan ada yayasan buat anak kecil, kepedulian untuk anak-anak Indonesia gitu. Dan akhirnya aku datang dan aku didudukin ya di antara 2000 orang itu aku didudukin 30 orang lah teman-teman ibunya. Ya aku ditanyain satu persatu. Oh, lu diinterogasi. Yang benar. Pertanyaannya apa, Ri? Pertanyaannya kayak apa tuh? Serius Rasi apa gitu? enggak? Terus Sama gimana Rasti. nanti ke depannya rencananya seperti apa? Yang Ini tunggu, sorry. benar kayak di sidang gitu. Ini sebelum atau sesudah lo ketemu keluarga Rasti? Sesudah. Oh sesudah. Sesudah. Jadi, Jadi kayak Kalau sebelum dia yang kabur ayo kayak kita sign off. Lanjut terus. Oh, Ya, lanjut dia terus. tetap lanjut terus. Idi. Iya.
Kalau hidup kalian adalah judul FTV, apa tuh kira-kira? Cintaku semanis parfum kali. Cintaku semanis parfum. Soalnya Pak Sutri ini dua-duanya doyan minyak wangi, Ren. Parfum lu? Ini mereka. Parfum lu? Iya. Iya dong. Iya dong. Berani dia bilang enggak. Dua-duanya tuh penggila parfum. Dia sama Rasti kayaknya itu juga satu hobi kalian yang sama ya. Oh wow. Gue juga boleh nih kayaknya mungkin judulnya lain lagi deh, kesempatan kedua. Karena dua-duanya pernah gagal. Oh, dua-duanya pernah ya? Ya kan gue satu pernah punya suami, sebelumnya dia juga punya istri. Kita pernah gagal, jadi sekarang kita punya kesempatan kedua gitu. Kita punya rumah tangga. Aduh, kayak orang bener. Kayak orang bener. Jadi nggak pakai cintaku, lo nggak pakai cintaku kepentok apa gitu. Kan kalau di FTV gitu. Cerita-cerita FTV itu ada loh dalam kehidupan Iya, kita. biasanya pasti kan memang penulis atau produser atau production house pasti mereka melihat ngambil juga dari kehidupan orang. Soalnya katanya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina kan juga sama. Raffinya pernah main FTV, dia ngejar-ngejar Gigi dan akhirnya baru kejadian. Ngejar-ngejar Gigi ya. Kalau lu kan ngejar-ngejar emaknya Gigi no. Temen main gua mama. Kita spill videonya ya. Nonton itu yang terbuai dengan drama romantisme FTV terus suka kecewa ngelihat aktor sama aktrisnya. Ih, dalam kehidupan nyata kok lu begini. Kehidupan lu nggak begitu ya. Banyak. Salah nggak sih kalau kita penonton begitu menurut kalian? Enggak juga sih, karena kadang-kadang orang kan punya ekspektasi yang beda-beda gitu loh. Mungkin mereka harapannya seharusnya begini. Iya, justru karena kadang pun nih yang gue tahu, saya cerita kalau pasangan-pasangan di sinetron atau di FTV yang mereka sebenarnya nggak ada apa-apa malah dijodoh-jodohin. Iya kan, ada yang kayak gitu. Jadi ekspektasinya karena mereka terlalu mendalami nih si penonton nih suka banget sama karakter mereka berdua. Jadi mereka malah berharap, aduh mudah-mudahan mereka beneran pasangan ya berjodoh di luar tayangan gitu loh. Gitu, banyak yang begitu juga. Ini juga sebenarnya apa yang terjadi dalam hidupnya Dahlia Poland sama Fanny-nya di persidangan yang dia pulang naik ojek. Menurut gue itu juga momen FTV worthy banget. Benar. Ini peristiwa itu kalau mau di FTV-in lagi gitu ya, plot twist ternyata abang jadi pacarnya dari cinta bersemi. Pas dia cintaku bersemi setelah pulang dari pengadilan. Iya, pas ojek yang ngerem gitu kan Dahlianya gitu. Terus abang ojeknya nengok buka helm, nggak apa-apa non, cakep. Tiba-tiba mukanya Anjasmara. Mudaan dikit dong. Anjasmara zaman kita angkatan. Bisa nggak yang umurnya lebih muda? Anjasmara sama Dahlia Poland mah bapaknya kali. Ternyata bapaknya loh, papa. Iya loh, papa gitu. Tapi berarti kehidupannya Dahlia Poland tadi kita lagi ngobrol pada saat yang videonya itu, suaminya itu juga selingkuh sama sama teman mainnya ya? Jadi itu sebenarnya kayak udah rahasia umum karena waktu itu berita ini kan di-spill sendiri sama Dahlianya. Waktu ya mungkin karena sekarang zaman eranya sosmed banyak banget orang yang speak up kalau masalah rumah tangganya tuh akhirnya di blow up sendiri gitu kan di sosmed. Dia menceritakan kalau dia tahu kalau suaminya itu selingkuh sama lawan mainnya di satu sinetron. Sama satu sinetronnya lawan mainnya di satu sinetron gitu. Tapi akhirnya sempat udah rame tuh netizen mikirnya kayaknya bubar nih, kayaknya bubar. Ternyata akhirnya mereka rujuk, mereka baik-baik aja. Sampai akhirnya kemarin kayaknya gue tahu si Dahlianya akhirnya bilang kenapa mereka akhirnya bisa karena dianya tidak sanggup. Dianya yang tidak bisa menerima atau mungkin memaafkan. Mungkin memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Nah gue mau bahas mengenai itu. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kalian gitu ya. Amit-amit gitu ya. Pasangan kalian ketahuan atau mungkin mengaku secara gentlemanly atau womanly, aku tuh sempet selingkuh loh sama teman kerja aku satu judul. Kalian akan memaafkan atau Dahlia Poland move? No, it's a big no. Nah gue demen tuh perempuan-perempuan kayak lo yang jelas gitu. Karena kalau misalnya dia yang itu, it's his loss, not me. Jadi lu tinggal, you would go Dahlia Poland? Dahlia pun awalnya memaafkan loh.
Cuma Kan pada dia akhirnya dia pada nggak akhirnya dia bisa. memaafkan karena ini case ini Dia tuh nggak udah bisa. setahun yang lalu deh kalau nggak salah yang dia speak up bahwa Awalnya dia suaminya tuh memaafkan tapi ternyata dia nggak bisa. Iya, nggak bisa, dia at the nggak end dia sanggup. bilang akhirnya dia nggak sanggup karena gue tidak bisa melupakan itu. Tapi memaafkan iya, tapi dia tidak bisa melupakan. Mungkin itulah kenapa gue yakin kalau gue itu terjadi sama gue nggak bisa Nggak karena bisa. gue orangnya Gak gampang melupakan. nggak gampang melupakan. Memaafkan iya, tapi gue malas jadi beban hidup gue seumur hidup gitu loh. Nanti gue harus kayak ke trigger mulu, parnoan atau apa gitu. Iya, Gue males, gue nggak iya, suka. iya. Traumatik, Traumatik. gue nggak mau. Iya. Cari aja yang baru. Iya. Oke, mulai aja. Jangan, terus jangan rambut kayak, baru lo. jangan kayak orang susah deh. Coba tapi jangan sampai ya. Jangan Sayang sampai. awas ya. Kamu tahu ya. Aku kasih, aku iris-iris kamu, aku kasih jeruk nipis kalau kamu begitu. Ada pesan. Itu nggak ada pesannya ke Tezi. Ya. Pengorbanan terbesar kalian untuk cinta. Pengen tahu dong apa? Menerima pasangan apa adanya. Ya itu salah satu pengorbanan Iya. sebenarnya. Jadi kalau aku pribadi sendiri, Resti nggak bisa masak. Tapi itu Jadi juga bener. kehebatan. Gue nggak bisa masak. Itu kehebatan lu. Iya. Jadi itu bukan Iya. masalah besar untuk aku. Aduh itu hebat sekali Ari. Eh, Benar. Terus untuk setuju. mengurus Aduh, anak, duh. ya dari bayi, aku mewajibkan Rasti cuma menyusui aja. Aduh. Aku yang kayak bedong, mandiin, atau segala macam aku yang ngurus. Gitu. Teamwork. Itulah harusnya bikin Teamwork. Jadi Teamwork. ada inilah. Jadi ada tidak kita patriarki komunikasi. ya, apa Iya. Ri, gitu Hebat loh. banget. Ari, kamu tahu kan dengan kamu ngomong begitu kamu punya kesempatan dibenci oleh laki-laki lain. Tapi gue setuju. Sambil dimakan dong kita Oh, juga. sambil dimakan. Nasi gorengnya enak Oh, banget. ini nasi goreng avatar ya? Kok biru sih? Enak sekali. Nanti- No, itu nasi rames.